kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Bagaimana dengan liburannya? Apakah menyenangkan? Ibu percaya kalian senang dengan libur panjang ya. Bisa bermain dengan waktu yang lama, bisa bertemu dengan saudara, teman yang sudah lama tidak bertemu. Bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah, berwisata ya. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 29. Kalian pasti bersukacita kan dengan liburan ini? Atau kalian ada pengalaman yang menyakitkan? Atau bertengkar di hari libur? Ayo, kita akan belajar apa sih kata firman Tuhan hari ini dari Filipi 4 ayat 2-9. Tapi kita awali selalu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami hendak belajar akan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dedek, hari ini firman Tuhan meminta kita untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa sih Bu? Nah, kita tidak bertengkar lagi, tetapi diminta untuk berteman dengan rukun, ya, hidup dengan rukun, saling menopang, saling menolong, saling menguatkan. Tuhan mau hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Nah, sikap yang baik, bersukacita, tidak khawatir kata firman Tuhan, ya. Dan sehingga kita memberikan damai dari Tuhan ada di dalam hidup kita, bisa ditularkan kepada teman-temanmu, ya. Nah, di sini ada dikatakan hal-hal yang baik itu seperti apa? Ada ya di dalam ayat ke-7. Benar katanya, yang benar hal yang baik itu, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang mulia. Yang mulia itu seperti apa, Bu? Berharga, yang berharga di mata Tuhan, ya. Mulia di hadapan Tuhan. Kemudian yang adil. Oh, adil itu bersikap jujur, tidak memihak. Jika ada temanmu melakukan hal yang salah, kemudian dia mungkin dituduh mencuri, tetapi dia itu sebenarnya tidak mencuri, justru yang nuduhnya yang mencuri. Misalkan kalian melihat sendiri kejadiannya dan kalian menjadi saksi, harus melakukan hal yang benar, yang adil, ya. Berarti apa? Jika temanmu sendiri, teman dekatmu sendiri yang ternyata mencuri, kalian tahu, dan menuduh orang yang tidak melakukannya, kemudian kalian harus mengatakan yang jujur, yang benar, tidak memihak walaupun yang melakukan hal mencuri itu adalah teman dekatmu. Jadi kalian harus berani mengatakan bahwa itu tidak benar, ya, bahwa itu salah, sehingga kalian menjadi orang yang melakukan hal yang adil. Kemudian suci, pikiran dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Seperti apa? Kita tidak berpura-pura melakukan hal-hal yang baik dan benar, tetapi karena kita tulus, murni, ingin memuliakan Tuhan tujuannya. Segala yang kita lakukan harus dilakukan dengan suci, ya, pikiran dan hati kita yang murni di hadapan Tuhan, tidak berpura-pura. Yang manis, perkataan dan sikap yang menyenangkan. Kalau
kita misalkan umat sedang sakit kepala, seringkali kalau ditanya atau sakit gigi, wah pasti ngamuk ya. Nah, itu perkataan dan sikap yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Karena sedikit-sedikit marah, karena saking sakitnya gigi mungkin ya tidak bisa menahan sehingga ditanya apapun wah marah gitu kan. Nah, sini perkataan dan sikap yang menyenangkan harus tetap bersukacita kan, sehingga memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi orang lain. Nah, sedap didengar perkataan yang membangun dan memberi semangat. Sekarang ini banyak orang lagi menonton pertandingan bola. Nah, di situ semua penonton memberikan semangat kepada tim yang mereka sukai ya, yang menjadi tim favorit, tim kesukaan. Ayo kalian bisa, mungkin mendoakan, mungkin melakukan kibar-kibar benderanya ya. Wah semangat, ayo diberikan semangat supaya bisa memasukkan bola ke gawang lawan misalkan ya. Nah itu memberi semangat. Nah, ya hal-hal yang baik perkataannya ya, hal-hal yang membuat dorongan yang baik kepada orang yang ada di sekitarnya atau yang membangun. Misalkan ada yang lemas, sakit, terus kalian tengok, kalian memberi semangat kepada yang sakit. Mungkin dengan begini, ayo kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kamu pasti sembuh misalkan ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kuasa Tuhan itu besar, sanggup menyembuhkanmu. Nah, seperti itu. Itu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang baik, memberikan semangat kepada temanmu. Kemudian kebajikan, melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain, mendoakan orang lain, membantu nenek, kakek, papa, mama, misalkan di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu kebajikan. Patut dipuji, nah hidup yang memuliakan Tuhan. Jika kalian melakukan semua itu, hidup kita memuliakan Tuhan. Bukan hanya tahu, tetapi ayo lakukan firman Tuhan katakan ya. Hindari bertengkar, tetapi hidup rukun. Setiap hari ucapkan syukur. Kalian diingatkan lagu apa oleh Tuhan? Memuji Tuhan. Ayo nyanyi misalkan ya. Seperti itu. Berdoa dalam segala hal. Nah, kalian tidak usah bersungut-sungut, ngomel-ngomel, tetapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengar doamu. Pilih untuk melakukan hal yang baik. Nah, jika kalian hendak melakukan sesuatu, ingat, saya harus melakukan hal yang baik, ya, bukan yang jahat. Nah, hal ini kita perlu lakukan setiap hari karena kita mengasihi Tuhan Yesus, ya. Tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Maka jika kita melakukan semua hal yang baik dan memikirkan hal-hal yang baik tadi, firman Tuhan katakan, kita akan merasakan damai sejahtera di dalam hati dan hidup kita. Begitu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati buat kami, menebus dosa-dosa kami. Maka kami harus isi hidup kami dengan hal-hal yang baik dan memikirkan hal-hal yang baik, sehingga semua itu memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.